percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Salam saudara-saudara, bertemu lagi di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita tetap ada dalam kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa, yang senantiasa baru bagi kami. Kalau pagi hari ini kami boleh beribadah, Tuhan memberkati kami, mengurapi kami semua. Jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan sumber segala berkat memberkati kami. Urapi kami semua Tuhan, baik yang melayani maupun yang menyaksikan dan ikut di dalam ibadah ini, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami, yang akan memimpin pujian, yang akan memainkan musik, yang akan mengatur multimedia, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya diberkati, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang senantiasa fokus di dalam ibadah ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan. Kita mau datang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Engkau ya Bapa, karena Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan.
senantiasa Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Engkau. Haleluya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai Allah yang setia dan Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. bersukacita karena hati kami penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan
kami mau datang kepada Engkau Bapa. Kami sadar Bapa kami tidak punya apa-apa dalam kehidupan kami. Dan kami mau sambut berkat-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kami. Dan kami hidup semua karena anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu Yesus, membuka hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Dengan Tuhan Kau alasan kami hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, pimpin jalan kami Yesusku, pimpin jalanku, kasih-Mu Yesus, membuka hidupku. Memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kau alasan kami hidup, Yesus, selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kabar kita luar biasa, amin. Karena kita selalu menikmati kebaikan dan anugerah yang dari Tuhan. Dan lewat kesempatan ini, kita masih diberikan waktu untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan.
Haleluya. Dan saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Allah. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami akan menikmati firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Engkau mengurapi kami semua agar firman yang kami dengar, yang akan kami renungkan ini memberkati kami semua. Pakailah hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apapun yang mau mengganggu kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pakailah sarana ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap menikmati firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membuka atau membaca firman Allah di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-9 ayat 11 hingga ayat 22. Sekali lagi, Roma 9 ayat 11 sampai 22. Tetapi kita baca 2 ayat saja. Di dalam ayat 15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Haleluya. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat yang ada di GGP Elohim Cicurug, dan jemaat yang ada di GGP Elohim Ministry Sukabumi. Di bulan ini kita sudah menikmati berkat yang luar biasa ya. Renungan firman Allah yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Tema sentral yang kita bahas di bulan ini yaitu Allah berkenan kepada kita. Dan saya percaya kita sudah dipuaskan, kita sudah dikuatkan, dihiburkan dengan sharing kita dalam setiap ibadah ya. Sekalipun melalui grup WA kita, tetapi antusias jemaat itu luar biasa. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan jawaban-jawaban yang sungguh sangat memberkati. Secara pribadi saya sangat diberkati lewat perenungan 1 bulan ini. Kita bisa mengenal atau mengetahui hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan seperti apa? Wah, ini luar biasa sekali. Dan melalui renungan firman Allah pada pagi hari ini masih tentang berkenan kepada Allah, tapi saya memberikan satu tema untuk kita sama-sama renungkan, yaitu ketika Allah berkenan menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang diberkati, hal diselamatkan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Keselamatan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap manusia. Dan begitu banyak orang mencari jalan keselamatannya masing-masing ya. Dengan berbagai agama yang muncul. Dan puji Tuhan, kita dianugerahkan Tuhan hikmat yang sungguh sangat luar biasa. Karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita yaitu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sesuatu yang sangat berguna, berharga sekali bagi kita semua. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perihal Allah berkenan menyelamatkan kita. Tentunya ada pertanyaan-pertanyaan ya bagi kita semua. Mengapa Allah berkenan mau menyelamatkan kita ya? Atau hal apa yang membuat Allah berkenan untuk menyelamatkan kita? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik bagi kita ketika berbicara tentang hal keselamatan. Nah, kalau kita mempelajari akan firman Allah ini, ya, kalau kita lihat hal berkenan kepada Allah atau Allah berkenan menyelamatkan kita, itu yang pertama didasarkan kepada kedaulatan Allah yang kudus. Tadi ayat yang ke-15 dikatakan begini, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi keselamatan yang Allah berikan itu didasarkan kepada kehendaknya yang kudus. Ya, itu didasarkan atas kerelaan, atas kesukaan Allah. Ya, itu didasarkan kepada sesuatu yang sangat-sangat Allah sukai atau hal yang berkenan kepadanya.
Keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Allah mau menyelamatkan kita, di dalam firman Allah, kita disebut sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Paulus, Petrus, penulis-penulis firman Allah ini selalu mengidentikan orang-orang percaya adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan dari Allah. Dan itu yang firman Allah katakan. Jadi kalau kita melihat ayat yang ke-15 ini, itu didasarkan kepada keputusan dari Allah sendiri. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau. Kata aku mau ini menandaskan bahwa keputusan semua dari Tuhan. Nah, mengapa Allah menyelamatkan kita? Padahal semua manusia itu adalah penyeleweng, melanggar perintah Allah. Semua manusia sudah berbuat dosa. Dan ketika manusia berbuat dosa, itu putus hubungan dengan Tuhan. Dan dosa mendatangkan maut. Ya. Jadi manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah berbuat dosa. Dan kalau kita perhatikan Roma pasal yang ketiga, ketika Paulus menulis tentang dosa yang universal, yaitu di sana dikatakan bahwa tidak ada orang yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada orang yang mencari Allah. Semua sudah menyeleweng. Bahkan dikatakan bahwa manusia adalah pemberontak terhadap Allah. Ya. Hukuman kita adalah hukuman yang mengerikan. Karena Allah hanya menciptakan dua tempat. Ya. Yaitu neraka dan surga. Dan kita udah tahu dalam iman kekristenan kita bahwa orang yang tidak percaya, orang yang menyeleweng, orang yang berbuat dosa itu tempatnya di mana? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Allah menyelamatkan kita, yaitu Dia memilih saya dan saudara. Dan sifat pemilihan Allah itu bersifat sejak dalam kekekalan. Ya. Di sana dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Di sini bahwa Ia sudah menentukan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaannya. Ya. Ketika Allah memilih kita, menentukan kita untuk diselamatkan, itu dilakukan sesuai dengan kerelaannya, sesuai dengan keputusannya, ya, sesuai dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, ketika Allah memilih kita, itu tidak didasarkan kepada apa yang ada di dalam kehidupan setiap manusia. Tidak didasarkan kepada apa yang ada di dalam kita. Iya, Allah memilih kita. Ketika kita masih memang berdosa, Allah memilih kita. Ketika kita adalah orang-orang hukuman, ya, dan Allah memilih kita. Ketika kita sudah jauh dari Tuhan, Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika Allah memilih kita, kita menjadi orang percaya, disebut sebagai anugerah dari Tuhan. Ini yang sangat-sangat memberkati kita semua. Kita disebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Jadi ketika Allah memilih kita, Dia berkenan kepada kita dan memberikan kehidupan yang baru, hidup yang baru, hati yang baru. Supaya apa? Supaya kita boleh memilih Allah. Supaya apa? Supaya kita boleh berpikir, oh, benar bahwa kita adalah orang berdosa dan kita butuh diselamatkan. Allah yang harus berintervensi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa. Ya, hanya Allah yang sanggup menyelamatkan kita dengan apa? Dengan Dia datang kepada kita, melahirbarukan kita, mengubah kita. Ya, oleh karena itu di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 65, di sana dikatakan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya,
Dikatakan, lalu ia berkata, Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi kita tidak dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakan kepada kita untuk bisa kita percaya kepada Yesus Kristus. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu, Efesus pasal 2 ayat 8-9 di sana dikatakan bahwa kita diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan itu bukan karya kita. Jadi bukan pada kemampuan kita untuk bisa diselamatkan. Itu karya Allah semata-mata. Dengan memberikan iman di dalam hati kita. Haleluya. Jadi Allah berkenan menyelamatkan kita. Itu didasarkan kepada keputusannya, kedaulatannya yang kudus. Dan kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang berdaulat, yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan, Dia yang memelihara, Dia yang memerintah, dan Dia yang berkuasa. Itulah Allah namanya. Karena kalau Dia tidak berdaulat, itu bukan Allah namanya. Haleluya. Dan yang kedua, Allah berkenan menyelamatkan kita, itu didasarkan kepada kemurahan hati Allah. Ayat yang ke-16 tadi dikatakan begini. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Allah menyelamatkan kita bukan bergantung kepada usaha atau kehendak kita, tetapi kepada keputusannya dan juga kepada kemurahan hati Allah. Haleluya. Puncak kemurahan hati Allah itu ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puncak dari kasih Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya, itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, datang ke dunia ini, menjadi serupa dengan kita, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, dan juga sangat mencengangkan ketika Dia harus mati di atas kayu salib. Alkitab mengatakan Dia tidak ada dosa, tetapi dosa kita ditimpakan kepadanya. Artinya kita yang berdosa, kita yang sesungguhnya harus dihukum, tetapi dengan rela Dia berkorban untuk dirinya. Berkorban mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Itulah pengorbanan yang luar biasa. Sehingga Allah berkenan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan sebenarnya siapa kita. Kalau kita baca di dalam Alkitab. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya pantas dimurkai. Kita sebenarnya orang-orang yang tidak pantas mendapat kemurahan dari Allah. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang disebut penyeleweng. Itu dikatakan di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang 1. Firman Allah berbunyi demikian, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, Paulus membicarakan, menulis keadaan kita. Siapa sebenarnya kita? Yaitu kita adalah orang-orang yang sudah melanggar perintah Allah, penuh dengan dosa, dan kita sudah mati. Ya, Paulus juga mengungkapkan bahwa dia juga disebut sebagai orang-orang durhaka. Padahal Paulus adalah orang yang hebat. Dia adalah orang yang disebut ahli Taurat. Ya, sekolah
untuk belajar Taurat. Dengan kata lain, dia adalah orang yang melakukan perintah Allah di dalam hukum Taurat. Tetapi apa yang dia katakan? Dia adalah pendurhaka. Dia sudah mati. Dia sudah melakukan pelanggaran. Tetapi karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Allah berkenan menyelamatkan kita karena kemurahan hati Allah. Ini luar biasa. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, dia katakan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Berdasarkan kemurahan hati Allah. Karena belas kasihan Allah kepada kita. Kita yang seharusnya, yang harus dihukum, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, Dia menyelamatkan kita. Haleluya. Kita bisa mendengar panggilan Allah. Dia melahirbarukan kita. Karena kemurahannya, Dia bisa mengubahkan hati dan pikiran kita untuk menjadi orang-orang yang seperti yang Dia katakan, menjadi serupa dengan Kristus. Untuk mendapat kehidupan atau keselamatan yang kekal. Berbicara tentang kemurahan hati Allah. Kedaulatan Allah di dalam pemilihan. Banyak orang yang tidak sependapat. Ya, banyak orang yang mulai berpikir, kenapa ya ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Berarti Allah tidak adil. Ya, kalau yang lain Allah berkenan, yang lain tidak, bagaimana bisa dikatakan Allah itu mengasihi? Allah tidak adil. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-14, dikatakan firman Allah berbunyi demikian, jika demikian apakah hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ini yang Paulus katakan, ini yang firman Allah katakan. Ketika Dia memilih Yakub, ya, orang mungkin bertanya, kenapa bukan Esau? Ya, firman Allah menegaskan kepada kita, Allah bukan tidak adil. Dia adil. Mustahil kalau kita mengatakan Dia tidak adil. Ada hal-hal yang memang kita tidak memahami akan Allah yang sebenarnya. Karena apa? Karena kita hanya ciptaan. Allah yang menciptakan kita. Karena itu mustahil dapat secara sempurna memahami Allah yang tidak terbatas dengan pemikiran kita yang sangat terbatas. Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Dia berkehendak apapun kepada ciptaannya. Dia melakukan, boleh dikatakan sesuka hati Tuhan. Apa yang Dia mau bikin, apa yang Dia mau lakukan. Itu berdasarkan kehendak Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang Tuhan lakukan, yang Tuhan buat, itu bersifat kudus dan bersifat kekal. Dan segala yang Dia lakukan, itu adil. Ya, tidak ada yang tidak adil. Karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setelah kita menyadari begitu luar biasanya peran Allah di dalam menyelamatkan saya dan saudara. Begitu Allah berkorban, ya, berkenan kepada kita untuk diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, di dalam Filipi 2 ayat 12 di sana dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya ketika kita menyadari Allah sudah berkenan menyelamatkan kita. Dia sudah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Hargailah itu. Kerjakanlah itu dengan apa? Rasa takut dan gentar. Rasa takut dan gentar yang dimaksud yaitu kita kagum akan apa yang Allah lakukan. Kita menghargai apa yang Allah lakukan. Kita menghormati apa yang Allah lakukan. Dan kita bersyukur apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika Allah sudah berikan keselamatan itu, kita kerjakan, kita pelihara baik-baik, ya. Kita lakukan apa maunya Tuhan. Itu ibarat ketika kita mendapat barang yang berharga yang diberikan mungkin seseorang, ya. Ini ilustrasi, diberikan seseorang kepada kita suatu barang yang paling berharga, ya. Mungkin saya kasih contoh aja mobil, ya. Saya melihat mobil yang paling mahal
saya lihat di internet, yaitu Bugatti dan Rolls Royce. Itu kalau Bugatti 200 miliar sekian. Ini luar biasa. Ketika seseorang memberikan kita mobil seperti itu, ya, yang tidak kita mampu beli, ya, mungkin sampai berapa turunan kita tidak bisa mengumpul uang sebanyak itu. Nah, ketika kita diberikan itu dan dia katakan, ini untukmu. Kita mungkin bingung, ya, bahkan mimpikah saya ini? Dan dia katakan, pergunakanlah, rawatlah itu baik-baik, ya. Jangan ngebut, jangan jadikan mobil ini arena untuk balapannya. Maka saya percaya kita akan mendengarkan baik-baik, ya. Kita akan menghargai pemberian ini. Karena apa? Kita tidak mampu membelinya. Nah, saya beri ilustrasi ini, ya, mungkin lebih dari sekedar mobil tersebut. Karena ini adalah satu yang paling berharga yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu keselamatan. Karena itu firman Allah katakan, kerjakanlah dengan rasa takut, gentar, hormat, kagum kepada Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa Allah sudah berkenan menyelamatkan kita. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Haleluya. Jadi ketika kita menyadari anugerah Allah, ya sudah menyelamatkan kita, wajiblah kita mempersembahkan semua kehidupan kita. Seluruh hidup kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang ada pada kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu karunia talenta yang Tuhan berikan, profesi kita, usaha kita, harta kita, keluarga kita, mari kita persembahkan semua untuk Tuhan, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, melayani Tuhan bukan nanti jadi pendeta, nanti jadi hamba Tuhan, bukan. Melayani Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Layanilah Tuhan. Maka kita akan menyadari, kalau kita mempersembahkan kehidupan kita, kita akan menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu dari Tuhan, bagi Tuhan, dan untuk Tuhan. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang harus kita lakukan ketika Allah berkenan kepada kita, Allah menyelamatkan kita, yaitu Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kehidupan kita ibarat dalam perlombaan. Jadi orang yang berlomba, dia akan mempersiapkan kehidupannya. Dia akan mempersiapkan baik-baik. Dia akan berlatih. Dia akan memulai dengan sesuatu spirit yang benar-benar saya mau berlomba. Saya mau melakukan sesuatu yang sangat berarti. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Di dalam iman kita berlomba. Berlomba menuju kepada hal yang Allah sudah tentukan bagi kita. Berlomba untuk mencapai garis akhir, ya, berlomba sampai pada garis finish, ya, sehingga Paulus mengungkapkan bahwa perlombaan kalau tidak finish itu ya bagaimana ya, tidak berhasil, ya, harus sampai finish, ya, dengan segala upaya. Dan perlombaan bagi kita sampai finish itu ketika kita berakhir kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita dipanggil oleh Allah, berakhirlah sudah, finish sudahlah pelayanan kita. Oleh karena itu, mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Allah berkenan menyelamatkan kita, mari kita tunjukkan apa yang harus kita buat, kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini menandaskan identitas kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diperkenankan Allah untuk diselamatkan karena kedaulatannya, karena keputusannya, karena kerelaan kehendaknya.
dan karena kemurahan hati Allah. Tuhan Yesus memberkati, kiranya perenungan ini memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah menikmati firman Allah dan perenungannya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu dan perenungan yang sudah kami dengar, yang sudah disampaikan. Tuhan memberikan kami kuasa, hikmat, untuk kami boleh mengerti secara dalam, secara mendalam, untuk firman yang sudah kami dengar. Dan biar Tuhanlah yang memberikan kami hati yang selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan, akan bagaimana Allah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami mengucap syukur untuk firman Allah dan perenungannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana saudara? Saudara diberkati dalam ibadah ini? Pasti diberkati ya. Karena firman Tuhan selalu memberkati kita semua. Oleh sebab itu jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita yang diadakan setiap minggu jam 7 pagi. Mari terus setia, taat beribadah. Kepada para penonton yang menonton tayangan-tayangan ibadah online yang kami tayangkan setiap hari minggu jam 7 pagi. Mari bergabung dengan kami. Dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Yang belum beribadah, yang belum bergereja, mari kita bergabung bersama-sama. Menikmati berkat Tuhan, firman Tuhan, pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita akan dikuatkan, diteguhkan, bahkan kita akan menerima solusi-solusi di dalam ibadah-ibadah ini. Oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita tetap setia, tetap hidup di dalam berkat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Pagi hari ini kami boleh beribadah dan kami boleh menyelesaikan ibadah. Rangkaian ibadah sungguh memberkati kami. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, bahkan ketika kami mendengar firman-Mu, kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan kepada kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema yang mendidik kami, mengajar kami, bahkan menegur kami supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami supaya kami senantiasa melakukan setiap firman yang diajarkan kepada kami. Sehingga kami menjadi orang yang berbahagia di dalam dunia ini. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, bebaskan, lepaskan. Sehingga kami boleh kembali sehat seperti sedia kala. Tuhan yang sehat, Tuhan lindungi kami dari berbagai sakit penyakit, dari wabah COVID-19, bahkan dari segala sakit penyakit yang lain, sehingga kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan segala kegiatan kami tanpa gangguan apapun juga. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada, para penonton yang mengikuti tayangan-tayangan yang kami tayangkan, Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, usaha pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan yang berkenan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami mau menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus menerus, yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji